Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akin Setiani Widya Lestari, NIM H0A12005 dari Prodi Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, analisis transaksi, jurnal transaksi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang merupakan proses dalam membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Umumnya perhitungan akan dimulai dari pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan guna melanjutkan penutupan saldo. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat segala transaksi pada jurnal umum menjadi tahap pertama dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini dilakukan untuk menyusun semua kegiatan bisnis dan peristiwa dalam sistem perusahaan tersebut. Tujuannya agar semua data berhasil masuk dalam suatu persamaan dan lebih mudah diproses. 2. Mencatat di buku besar pembantu. Data yang sudah selesai dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka selanjutnya entry ini perlu diposting dan dipindahkan ke dalam akun buku besar. Tujuannya guna mencatat segala perubahan selama satu periode terkait. Akun buku besar akan mengkategorikan perubahan debit dan kredit ini pada suatu akun tertentu. Tujuannya agar manajemen memiliki informasi sebagai tujuan penganggaran. 3. Membuat neraca saldo belum disesuaikan. Arti dari neraca saldo yang belum disesuaikan adalah keseluruhan akun bisnis yang muncul pada laporan keuangan sebelum jurnal penyesuaian dibuat. Oleh karena itu, membuatnya disebut sebagai neraca saldo belum disesuaikan ini merupakan langkah ketiga dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Jika semua entry jurnal sudah selesai dicatat ke buku besar, maka Anda bisa membuat saldo percobaan yang belum disesuaikan. Posting akun ke dalam neraca saldo belum disesuaikan tergolong mudah dan sederhana. Umumnya semua akun yang memiliki saldo debit ditulis di kolom sebelah kiri dan akun yang terdiri dari saldo kredit di kolom sebelah kanan. Sekarang ini hampir semua perusahaan menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi yang lebih memudahkan pekerjaan. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah entry jurnal yang dirancang dan disusun di akhir periode. Tujuannya untuk mengoreksi akun sebelum dibuatkan laporan keuangan. Entry penyesuaian ini menjadi langkah paling sering digunakan untuk menerapkan prinsip pencocokan pada jumlah pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. 5. Neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo sendiri merupakan daftar saldo penutupan akun dari buku besar di tanggal tertentu dan menjadi langkah pertama sebelum masuk ke dalam penyusunan laporan keuangan. 6. Membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi hal yang penting khususnya bagi pelaku di bidang bisnis besar terutama perusahaan. Kendati demikian, penyusunan laporan keuangan juga perlu dibuat semaksimal mungkin oleh badan usaha berskala kecil. Pasalnya, perangkat satu ini harus dibuat dalam setiap periode akuntansi. 7. Membuat jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang disusun pada akhir periode akuntansi guna menghapus seluruh akun sementara dan memindahkan saldo pada akun permanen. Ibaratnya akun sementara perlu ditutup dan diatur ulang di akhir tahun atau bisa disebut dengan istilah menutup buku. 8. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku berisi daftar semua akun dan juga saldo perusahaan sesudah tahapan entry penutupan untuk selanjutnya diposting di buku besar. Gambarannya sederhana, data ini akan mencatat semua akun permanen yang masih memiliki saldo. 9. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan entry jurnal yang disusun di awal periode akuntansi untuk membatalkan dan membalik jurnal penyesuaian. Sebelumnya memang sudah dibuatkan di ujung siklus tahunan sehingga langkah ini menjadi tahapan terakhir. Pencatatan jenis transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama pada perusahaan yang dimiliki berasal dari penjualan barang dagangan. Kedua, tidak melakukan kegiatan produksi atau membuat barang untuk diperjualbelikan. Ketiga, beban operasional
yang dimilikinya hanya terdapat beban administrasi umum dan beban penjualan. Keempat, dalam laporan laba ruginya terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Kelima, kegiatan usahanya hanya terkait pembelian dan penjualan barang dagangan. Akun yang biasa digunakan perusahaan dagang. Yang pertama, penjualan. Seperti namanya, akun ini mencatat transaksi penjualan entah itu secara resmi, tunai maupun kredit. Kedua, retur penjualan. Tak jarang dari barang yang Anda jual terdapat kecacatan maupun penolakan dari pihak pembeli karena tidak sempurna saat diterima. Untuk itu, hadirlah akun retur penjualan sebagai pengurangan dari penjualan yang Anda miliki. Ketiga, pembelian. Dikarenakan kegiatannya utamanya memperjualbelikan barang, maka tak heran muncullah akun pembelian. Akun ini digunakan untuk menampung pembelian barang dagangan entah secara resmi, entah secara tunai maupun kredit. Keempat, retur pembelian. Tak jarang barang yang Anda beli dari supplier ternyata mengalami kecacatan saat diterima. Inilah yang membuat retur pembelian dibutuhkan. Kelima, potongan pembelian. Tak jarang ketika Anda membeli barang dagangan dalam jumlah yang besar, terdapat potongan pembelian yang diberikan oleh pihak supplier. Keenam, beban angkut pembelian. Akun ini dibutuhkan untuk menampung biaya beban angkut pembelian barang dari gudang supplier hingga Anda terima di gudang milik Anda. Ketujuh, persediaan barang dagangan. Akun ini menampung stok barang dagangannya yang Anda beli, serta memantau berapa barang dagangan yang Anda jual. Jenis transaksi dan pencatatannya dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagangan. Pencatatan pembelian barang dagangan secara tunai adalah pembelian barang dagangan pada kas. Pencatatan pembelian barang dagangan secara kredit adalah pembelian barang dagangan pada utang usaha. Yang kedua, penjualan barang dagangan. Pencatatan penjualan barang dagangan secara tunai adalah kas pada penjualan. Pencatatan penjualan barang dagangan secara kredit adalah piutang usaha pada penjualan. Yang ketiga, retur pembelian dan retur penjualan. Pencatatan retur penjualan secara resmi adalah retur penjualan pada kas. Retur penjualan secara kredit pencatatannya adalah retur penjualan pada piutang usaha. Pencatatan retur pembelian secara tunai adalah kas pada retur pembelian. Pencatatan retur pembelian secara kredit adalah utang usaha pada retur pembelian.